Selamat sore untuk kita semua. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang audit siklus persediaan dan pergudangan. Sebelum saya menjelaskannya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Erikson Sinaga. Saya sedang berkuliah di Politeknik Negeri Medan, terkhususnya di kelas AKP 6B. Demikian perkenalan singkat yang dapat saya utarakan. Lanjut saja, kita akan membahas tentang materinya. Hal yang pertama mesti kita ketahui yaitu apa itu siklus persediaan dan pergudangan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Siklus persediaan dan pergudangan merupakan siklus yang unik karena hubungannya yang erat dengan siklus transaksi lainnya. Bagi perusahaan manufaktur, bahan baku memasuki siklus persediaan dan pergudangan dari siklus akuisisi dan pembayaran, sementara tenaga kerja langsung memasuki dari siklus penggajian dan personalia. Siklus persediaan dan pergudangan diakhiri dengan penjualan barang dalam siklus penjualan dan penagihan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas audit persediaan meliputi: yang pertama, persediaan seringkali merupakan akun terbesar pada neraca. Yang kedua, persediaan seringkali berada pada lokasi yang berbeda yang membuat pengendalian dan perhitungan fisik menjadi sulit. Yang ketiga, seringkali sulit bagi auditor untuk mengamati dan menilai item persediaan yang berbeda seperti perhiasan, bahan kimia, dan suku cadang elektronik. Yang keempat, penilaian persediaan juga sulit apabila estimasi keusangan persediaan merupakan hal yang penting dan apabila biaya manufaktur harus dialokasikan ke persediaan. Yang kelima, terdapat beberapa metode penilaian persediaan yang dapat diterima dan beberapa organisasi yang mungkin ingin menggunakan metode penilaian yang berbeda untuk berbagai bagian persediaan yang dapat diterima menurut standar akuntansi. Fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan yang terkait. Persediaan memiliki banyak bentuk yang berbeda, tergantung pada sifat bisnisnya. Untuk bisnis retail ataupun grosir, akun terbesar dalam laporan keuangan seringkali berupa persediaan barang dagang yang tersedia untuk dijual. Untuk mempelajari siklus persediaan dan pergudangan, kita akan menggunakan contoh perusahaan manufaktur yang persediaannya mungkin meliputi bahan baku, suku cadang, dan perlengkapan yang dibeli untuk digunakan dalam produksi, barang dalam manufaktur, dan barang jadi yang tersedia untuk dijual. Akan tetapi sebagian besar yang dibahas juga dapat diterapkan dalam jenis bisnis lainnya. Siklus persediaan dan pergudangan dapat terdiri dari dua sistem yang terpisah tetapi berkaitan erat, di mana yang satu melibatkan arus fisik barang dan yang lainnya dengan biaya terkait. Ada 6 fungsi yang akan membentuk siklus persediaan dan pergudangan. Masing-masing akan kita bahas dalam slide ini. Yang pertama yaitu memproses pesanan pembelian. Siklus persediaan dan pergudangan dimulai dengan akuisisi bahan baku untuk produksi. Pengendalian yang memadai terhadap pembelian harus diselenggarakan apakah pembelian persediaan berupa bahan baku bagi perusahaan manufaktur atau barang jadi bagi perusahaan retail. Permintaan pembelian adalah formulir yang digunakan untuk meminta departemen pembelian agar memesan persediaan. Yang kedua, menerima bahan baku. Penerimaan bahan yang dipesan, yang juga merupakan bagian dari siklus akuisisi dan pembayaran, melibatkan inspeksi atas bahan yang diterima menyangkut kuantitas dan kualitasnya. Departemen penerimaan akan membuat laporan penerimaan yang menjadi bagian dari dokumentasi sebelum pembayaran dilakukan. Setelah diinspeksi, bahan itu dikirim ke ruang penyimpanan dan salinan dokumen penerimaan atau pemberitahuan notifikasi elektronik mengenai penerimaan barang. Biasanya diserahkan ke bagian pembelian, ruang penyimpanan, dan utang usaha. Yang ketiga, menyimpan bahan baku. Setelah diterima, bahan itu biasanya disimpan di ruang penyimpanan. Ketika departemen lainnya memerlukan bahan untuk produksi,
Personil ruang penyimpanan menyerahkan permintaan bahan yang telah disetujui secara layak, mengerjakan pesanan atau dokumen serupa, atau pemberitahuan elektronik yang mengindikasikan jenis dan kuantitas bahan yang diperlukan. Dokumen permintaan ini digunakan untuk memperbaharui file induk persediaan perpetual dan mencatat transfer dari akun bahan baku ke akun bahan dalam proses. Yang keempat yaitu memproses barang. Pemrosesan persediaan sangat bervariasi dari perusahaan ke perusahaan. Perusahaan menentukan item dan kuantitas barang jadi yang akan dibuat berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan. Departemen pengendalian produksi yang terpisah seringkali bertanggung jawab untuk menentukan jenis dan kuantitas yang akan diproduksi. Sistem akuntansi biaya yang memadai merupakan bagian yang penting dari pemrosesan fungsi barang bagi semua perusahaan manufaktur. Yang kelima yaitu menyimpan barang jadi. Ketika barang jadi telah selesai, barang itu ditempatkan di ruang penyimpanan menunggu dikirim. Dalam perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang baik, barang jadi disimpan dengan pengendalian fisik yang terpisah di suatu area dengan akses terbatas. Pengendalian barang jadi seringkali dianggap sebagai bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Yang keenam, mengirimkan barang jadi. Pengiriman barang jadi merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Pengiriman aktual barang kepada pelanggan dalam pertukaran dengan kas ataupun aset lainnya seperti piutang usaha menciptakan pertukaran aset yang diperlukan untuk memenuhi kriteria pengakuan pendapatan. Bagi sebagian besar transaksi penjualan, pengiriman aktual merupakan pemicu untuk mengakui piutang usaha dan penjualan terkait dalam sistem akuntansi. Jenis catatan yang digunakan untuk persediaan. Ada satu jenis catatan yang digunakan untuk persediaan, yaitu file induk persediaan perpetual. File induk persediaan perpetual umumnya mencantumkan informasi tentang unit persediaan yang diakuisisi, dijual, dan ada di tangan. Dalam sistem terkomputerisasi yang dirancang dengan baik, file ini juga berisi informasi mengenai biaya per unit. Untuk akuisisi bahan baku, file induk persediaan perpetual diperbarui secara otomatis ketika akuisisi persediaan diproses sebagai bagian dari pencatatan akuisisi. Sebagai contoh, jika jumlah unit dan biaya per unit setiap akuisisi bahan baku dimasukkan ke dalam sistem komputer, informasi ini akan digunakan untuk memperbarui file induk persediaan perpetual bersama dengan jurnal akuisisi dan file induk utang usaha. File induk persediaan perpetual barang jadi mencantumkan jenis informasi yang sama seperti persediaan perpetual bahan baku, tetapi dianggap lebih kompleks jika biaya dimasukkan bersama dengan unit barang. Biaya barang jadi meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur yang seringkali mengharuskan alokasi dan pencatatan yang terinci. Jika persediaan perpetual barang jadi meliputi biaya per unit, catatan akuntansi biaya harus diintegrasikan ke dalam sistem komputer. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam mengucapkannya.